Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 use case diagram akan menjelaskan tentang analisis dan desain berorientasi objek. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adam Darmawan. Nama saya Roland Vincent. Perkenalkan, nama saya Rizky Rapatama. Halo, nama saya Muhammad Lutfi Afrizal. Perkenalkan, nama saya Riko Grafikani dari kelas 3G Teknik Informatika. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian use case diagram. UML adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. Use case diagram adalah pemodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case diagram menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Secara sederhana, diagram use case digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Menurut para pakar ahli use case diagram ini memaparkan proses kegiatan dan proses bisnis yang dilakukan oleh pengguna atau aktor. Pada diagram use case ini, setiap proses digambarkan ke dalam sebuah use case berbentuk oval dengan relasi yang ada di dalamnya. Lalu ada simbol use case diagram yang di sini itu ada aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Use case itu sendiri adalah abstrak dan interaksi antara sistem dan aktor. Lalu ada association adalah abstrak dari penghubung antara aktor dan use case. Lalu generalisasi menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Lalu ada extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Saya di sini akan menjelaskan relasi dari use case diagram. Yang pertama yaitu aktor. Aktor ini bekerja dengan cara mencari himpunan peran yang paling spesifik dari yang pengguna mainkan saat melakukan interaksi dengan use case. Yang kedua adalah dependensi. Artinya suatu proses ketika hubungan pada suatu elemen mandiri atau biasa disebut sebagai independen, yang kemudian mempengaruhi elemen lain yang tidak bergantung pada elemen mandiri tersebut. Yang ketiga adalah generalization, artinya hubungan descendant atau objek anak membagiakan struktur data dan perilakunya dari objek induk. Sedangkan objek induk ini berarti objek yang berada di atasnya, biasa disebut ancestor. Yang keempat adalah include, berfungsi untuk mengkategorikan use case sumber dengan cara eksplisit. Yang kelima adalah extend, berguna untuk mengkategorikan atau menspesifikasikan apabila use case target melakukan perluasan perilaku dari sumber ke suatu titik yang telah diberikan. Yang keenam ada association, adalah suatu garis yang menghubungkan suatu objek dengan objek yang lainnya. Yang ketujuh adalah sistem. Sistem melakukan spesifikasi paket dengan menunjukkan sistem secara terbatas. Yang kedelapan ada use case. Ini memiliki bentuk elips, berfungsi sebagai keterangan atas urutan action yang ditampilkan oleh sistem.
dan menghasilkan aktor lain yang lebih terukur. Yang 9 ada collaboration, merupakan berbagai aturan dan elemen yang bekerja guna menyediakan akses yang lebih besar dari jumlah elemennya. Yang ke-10 adalah node, adalah elemen fisik yang terdapat ketika aplikasi mulai dijalankan dan menggambarkan suatu daya komputasi. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram kasus pertama. Bisa dilihat dari diagramnya, terdapat aktor dengan nama penjual, lalu dihubungkan dengan garis association ke menyediakan barang. Lalu terdapat makanan dan minuman yang dihubungkan dengan garis generalisasi ke menyediakan barang. Artinya makanan dan minuman merupakan barang yang disediakan oleh penjual. Lalu aktor penjual dihubungkan juga ke use case melakukan pengiriman dengan garis association. Pada use case melakukan pengiriman terdapat garis include dari pengecekan pembayaran, yang artinya melakukan pengiriman harus melakukan pengecekan pembayaran. Di sebelah kanan terdapat aktor pembeli. Aktor pembeli ini dibagi menjadi 3 use case, yaitu pembelian barang, melakukan pemesanan, dan melakukan pendaftaran. Pembelian barang terdapat 2 include, yaitu pembayaran dan login. Artinya pembelian barang harus melakukan pembayaran dan juga login. Dan yang kedua ada use case melakukan pemesanan. Dalam melakukan pemesanan juga terdapat include login, yang artinya pembeli harus login agar bisa melakukan pemesanan. Lalu use case yang ketiga melakukan pendaftaran. Jadi saya akan menjelaskan mengenai use case diagram kasus yang kedua, yang judulnya itu sistem informasi nilai mahasiswa. Jadi melalui sistem ini itu mahasiswa dapat mengetahui hasil akhir nilai setelah menyelesaikan ujian akhir. Sistem ini itu dikelola oleh staf prodi dan data-data yang dikelola adalah data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data nilai. Aturan penggunaan sistem dapat dimodelkan sebagai berikut. Yang pertama, staf prodi dan mahasiswa harus registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses. Yang kedua, proses registrasi mahasiswa hanya dapat dikelola oleh staf prodi. Yang ketiga, apabila mahasiswa lupa username dan password, dapat menghubungi staf prodi untuk mendapatkan hak akses kembali. Dan yang keempat, staf prodi mengelola semua data yang berhubungan dengan nilai mahasiswa. Dan yang terakhir, mahasiswa hanya dapat melihat hasil nilai pada sistem dan mencetak nilai tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case diagram pada kasus kedua ini. Jadi di sini terdapat 2 aktor, yaitu aktor staf prodi dan aktor mahasiswa. Aktor staf prodi ini berrelasi dengan beberapa use case. Yang pertama itu ada use case mengelola data mahasiswa, mengelola data dosen, mengelola data mata kuliah, dan mengelola data nilai. Nah, pada setiap use case tersebut memiliki generalisasi terhadap use case lainnya. Contohnya, seperti use case mengelola data mahasiswa memiliki generalisasi dengan use case menambahkan data mahasiswa. Kemudian, use case mengelola data dosen memiliki generalisasi dengan use case menambah data dosen. Dan yang lainnya pun sama. Kemudian, aktor mahasiswa yang berrelasi dengan use case melihat nilai dan mencetak nilai. Lalu kita memiliki use case
login yang dihubungkan dengan garis-garis include dan extend. Jadi pada setiap use case yang kita miliki itu terhubungkan oleh garis include dan garis extend, yang artinya use case tersebut tidak dapat diakses apabila belum melalui use case login. Contohnya seperti aktor mahasiswa yang ingin mengakses use case melihat nilai atau use case mencetak nilai harus melalui login terlebih dahulu. Sama seperti aktor staf prodi yang ingin mengakses use case mengelola data mahasiswa harus melewati use case login terlebih dahulu untuk dapat mengakses use case yang lainnya. Di sini pun ada garis extend, yang artinya garis ini menghubungkan use case yang dapat tidak harus melewati login. Jadi use case registrasi ini dapat diakses meskipun tidak melewati use case login terlebih dahulu. Jadi use case registrasi ini terpisah sendiri. Di sini akan menjelaskan salah satu contoh tentang studi kasus use case diagram. Nah, di sini tuh ada suatu studi kasus yaitu tentang PT Bendikar, yaitu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan mobil. Nah, mereka ini masih menggunakan cara yang manual. Nah, di sini dia menyebutkan kegiatan-kegiatannya, yaitu salah satunya adalah transaksi penyewaan mobil dalam perusahaan. Nah, kegiatan itu yang pertama itu prosedur penyewaan mobil. Yang ingin melakukan peminjaman dapat melihat harga penyewaan mobil pada daftar harga sewa mobil. Terus yang kedua, penyewa dapat menggunakan jasa supir atau tidak sesuai dengan kebutuhan penyewa sendiri. Terus yang ketiga, setiap jenis kendaraan memiliki harga sewa yang berbeda-beda dari Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek. Nah, habis itu setelah itu si penyewa mengisi formulir penyewaan atau FS disertai dengan fotokopi identitas diri sendiri masing-masing penyewa. Nah, kemudian formulir penyewaan yang telah diisi serta kita sudah membayar di muka diserahkan kepada petugas. Kemudian petugas membuatkan kwitansinya sebagai pembayaran bukti sah. Nah, terus di sini kita akan membuat studi kasus dalam bentuk use case diagram. Terus yang pertama itu petugas dapat mengelola data penyewa. Terus yang kedua, pengelola dapat mengelola data kendaraan, data supir, data transaksi penyewaan, data transaksi pengembalian, dan data laporan kendaraan penyewaan. Nah, dari sini bentuk studi kasusnya kayak gini. Di sini ada petugas sebagai simbolnya. Nah, terus di sini dia akan punya kewenangan yaitu mengolah data penyewa. Di situ dia bisa punya kewenangan lagi mengolah data kendaraan, dia yang memegang semuanya, kayak mengelola data supir, mengelola data transaksi penyewaan. Nah, di mengelola data transaksi penyewaan itu sudah include dengan cetak kwitansi sewa. Jadi dia juga petugas juga yang include sebagai penanggung jawabnya. Terus di sini juga ada mengelola data transaksi pengembalian, termasuk dengan cetak kwitansi dendanya jika si pemilik mobil kayak tidak mengembalikan atau ada kerusakan ketika peminjaman selesai. Terus habis itu dia juga si petugas ini dia berkewenangan dengan laporan data kendaraan. Terus petugasnya lagi juga berwenang dengan laporan data kendaraan, sama ya di sini. Jadi kayak gini lah bentuk kayak use case diagramnya jika kita mengimplementasikan dalam sebuah studi kasus dengan PT Bendikar penyewaan dapat tuh dalam jasa penyewaan mobil ini. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Ini sekian dari kelompok kami tentang penjelasan apa itu use case diagram, mulai dari pengertiannya, simbol-simbol, relasi, dan studi kasusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.